hati-hati Ramadan kita ini, bahwa pertama adalah karena istimewanya justru karena Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Pertanyaannya, seberapa penting dan spesialnya Al-Quran di dalam hati kita? Seberapa kedudukannya Al-Quran itu di dalam kehidupan kita? Ya, kita lanjutkan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Emangnya Quran itu apa? Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk. Ini dia persoalannya ini. Jadi Al-Quran itu bukan semata-mata mahar pernikahan seperangkat alat sholat. Ya. Al-Quran itu jangan hanya dikeluarkan, diambil ketika ada anggota keluarga yang kesurupan. Gitu ya. Ditakut-takuti sama Al-Quran jinnya gitu ya. Bukan, Al-Quran itu kata Allah yang bilang hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda, dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tersebut. Ya. Sekarang kita ada yang sudah 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun, ya. Ada yang sudah mungkin menjelang 60 tahun. Pertanyaannya adalah, mohon maaf, banyak di luar sana, mudah-mudahan bukan kita, teman-teman baik Insira Memorial Park, sudah usia senja, sudah memiliki keluarga, bahkan cucu. Barulah kemudian bertanya-tanya, untuk apa saya hidup? Barulah kemudian merenung, kemana saya selama ini? Barulah kemudian bertanya-tanya, selama ini ternyata saya tersesat dan tidak berjalan menuju arah yang benar. Lah kita ini bawa istri yang kita itu satu kasur, satu selimut, sama anak-anak juga satu rumah. Anak-anak kita kemudian kita beri nafkah, kita hidup bersama, dan kita juga punya keluarga, dan kita juga tahu bahwasanya kita nanti akan mati melanjutkan kehidupan, tetapi kita tidak melihat buku petunjuk kita, yaitu Al-Quran. Ya, ini mohon maaf. Sekarang itu anak SD, anak SMP bunuh temannya, anak SMA bunuh orang tuanya. Ya. Orang tua jual anaknya hanya untuk skincare sama iPhone. Coba, suami bunuh istri, bunuh anak, kemudian bunuh dirinya. Sekarang ini mohon maaf, banyak kaum muslimin, banyak manusia terombang-ambing. Ya. Padahal jelas kata Allah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada petunjuk, kembalilah kepada apa yang Allah perintahkan. Makanya kalau kita hari ini, mohon maaf teman-teman sekalian, sedang labil, sedang gelisah, sedang was-was, sedang gak tentu arah. Kalau hari ini kita kehilangan arah, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada apa yang Allah dan Rasul arahkan kepada kita. Sebab apa? Kalau kita lihat, ya, semakin kita menjauh dari Islam. Nah tadi surah Al-Baqarah 185 ya. Nah sekarang buka surah Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini cantik banget ayatnya. Ya. Ini keren banget ayatnya. Cantik banget ayatnya. Surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri. Kalau kalian berpaling dari peringatanku, kalau kalian cuek dari aturanku,
kalau kalian gak mau dengar perintahku, kata Allah, wa man a'radu an dzikri, ini loh aku udah turunkan Quran, aku berikan kalian petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, malah kalian, kalau kata orang Turki, dablek gitu ya. Ya, malah kalian cuek, malah kalian tolak. Apa kata Allah? Fa inna lahu, maka bagi yang orang-orang menolak peringatanku tadi, ma'isyatan dongka, maka akan aku jadikan penghidupan mereka, keadaan mereka menjadi sempit, gelisah. Perhatikan, yang namanya sempit, dada itu kalau sempit, mau begini susah, baru mikir susah segala macamnya. Ya Allah, ini ada apa? Berarti kalau dada kita sempit, gelisah, coba kita merenung, jangan-jangan ada maksiat yang kita lakukan. Maksiatnya 3. Yang pertama mungkin langsung kepada Allah, mungkin maksiat kepada diri kita sendiri, atau maksiat yang kita lakukan kepada saudara atau orang lain. Ya. Maksiat kepada diri misalkan apa? Ya, kita diam-diam melakukan kemaksiatan. Maksiat kepada Allah apa? Meninggalkan sholat, ya. Maksiat kepada orang lain apa? Mengambil haknya atau menipunya, membohonginya, ya. Itulah yang menjadi penyebab, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka akan dijadikan kehidupan kita ini sempit, dibuat masalah oleh Allah. Loh, tapi Ustaz saya dah taat, Ustaz, kok ada masalah juga? Nanti kita bahas. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan bahkan kata Allah, aku akan hidupkan kalian nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, dalam keadaan buta. Para ulama mengatakan, pertama, buta yang dimaksud di situ di dunia pun juga kena. Apa maksudnya? Orang yang kalau sudah berpaling dari Allah, dia gelisah, dia menjalani kehidupan, mohon maaf, ini tidak underestimate, tidak body shaming, ya. Tetapi orang kalau dia jauh dari Allah, jauh dari aturan Allah, dia akan hidup itu seperti orang buta. Maksudnya apa? Kluntang-kluntung, tabrak sana, tabrak sini, nggak jelas mau ngapain. Contoh misalkan, kita sudah peringatkan berkali-kali misalkan terkait dengan bahaya dan keharaman riba. Kalau masih berani diingatkan, dah diingatkan masih juga ngelawan, akhirnya apa? Akhirnya yang dihadapi adalah debt collector, tertekan batinnya, ya, gelisah, ya, keluntang-keluntung, tabrak sana, tabrak sini, gitu. Kata ulama, dibangkitkan dalam keadaan buta itu bisa jadi di dunia juga perasaannya itu seperti orang buta. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau buta di dunia itu masih bisa mungkin dituntun oleh orang lain, masih ada yang mengingatkan, bagaimana ceritanya buta di akhirat? Kalau buta di akhirat, ya Rob, ya, itu lebih sangat-sangat menyiksa luar biasa, ya. Maka sekali lagi, Ramadan dijalankan oleh orang beriman agar bertakwa, dan untuk takwa itu sudah digambarkan oleh Allah, pedomannya adalah Al-Quran, yang kalau kita tidak kerjakan maka mendatangkan persoalan. Nah, sebaliknya, kalau mau persoalan kita selesai, maka kata Allah, bertakwalah. Gak percaya? Ayo coba cari, buka lagi, sahabat, teman baik, Insira Memorial Park, surah At-Tolaq. Dimulai dari wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini kalau kata orang tua kita dulu di kampung, ini namanya ayat 1000 dinar. Ingat kan? Ada ya? Coba aja klik di Google itu, ayat 1000 dinar. Itu dia ambil dari surah At-Tolaq tadi. Ya. Saya kecil-kecil dulu di Riau itu ada musim. Kalau di sini kan musim hujan, musim kemarau. Di Riau itu ada 4 musim. Hujan, kemarau, asap, dan mati lampu.
ya. Jadi ada musim asap, ya. Kalau pabrik sawit itu lagi mau nanam, ya, wah itu gambut-gambut dibakar, udah itu asap aja itu. Kita libur itu, ya. Saya masih ingat itu SD, SMP itu libur. Yang kedua itu sering musim mati lampu zaman saya dulu, ya. Pokoknya hampir setiap hari ada mati lampu. Nah, kalau mati lampu di keluarga kami itu biasanya dikumpulkan dalam satu ruangan pakai lilin, pakai sentolop gitu, ya. Dibacakan ini aja, sama-sama baca ayat 1000 dinar, kata kakek nenek kami dulu, orang tua kami. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini ayat keren. Para ulama nggak tahu kenapa kok bisa nulis atau nyebut ini ayat 1000 dinar. Apa maknanya? 1 dinar berapa? 4,25 gram. 1 gram emas berapa sekarang? 3 juta. Berarti kalau 1000 dinar berapa? Kalau 1 dinar berapa? 12 juta. Anggaplah gitu, ya. 12 juta. Berarti kalau 1000 dinar berapa M? 12 M. Kira-kira begitulah, ya. Nah, para ulama mengatakan ini ayat 1000 dinar. Maknanya apa? Maknanya adalah apa yang Allah berikan kepada orang bertakwa itu nilainya lebih daripada 1000 dinar. Apa artinya? Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri jalan keluar. Coba bayangkan. Allah kasih jalan keluar bagi persoalan hidupnya. Kalau bebas dari persoalan hidup, jangankan 12 miliar, kira-kira begitulah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar bagi setiap persoalan hidupnya. Dan jalan keluar bagi persoalan hidup itu lebih daripada 1000 dinar. Kenapa? Coba saya beri contoh. Karena ada orang yang ketika ketemu masalah hidup bahkan sampai berdiri dan bunuh orang lain. Dan nyawa orang itu lebih daripada 1000 dinar. Orang kalau udah masuk penjara, bahkan mohon maaf, itu para elit di penjara suka miskin itu, dia korupsi sekian M dan bahkan dia harus menguras hartanya kembali sekian M. Untuk apa? Mendapati fasilitas luar biasa. Ya. Maka jangan dinilai bahwa apa yang Allah berikan itu kecil di sisi kita, jangan. Ya. Jadi saya sering sampaikan, ada teman baik, ada pimpinan baik, ruang kerja baik, teman kerja baik, sahabat baik yang memberikan kita job, yang memberikan kita peluang, yang memberikan kita jalan rezeki, yang memberikan kita jalan keluar bagi persoalan kita. Itu nikmat dari Allah. Itu istimewa, itu luar biasa, jangan dianggap enteng. Ya. Lanjut lagi oleh Allah, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini lagi luar biasa. Allah kasih rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Mohon maaf. Kita mungkin merasa bahwa gaji kita belum cukup. Oh iya, karena memang beban hidup sekarang semakin tinggi. Tetapi kita harus yakin, teman-teman sekalian, mohon maaf, sahabat Insira sekalian, gaji itu adalah ya nominal terkecil. Saya selalu bilang itu, nominal terkecil dari rizki yang Allah berikan jauh lebih besar. Ulangi lagi, gaji itu bisa jadi adalah nominal terkecil dari rizki yang jauh lebih besar telah, sedang, dan akan Allah berikan. Ini nggak boleh sedikit pun keraguan di dalam dada kita. Sedikit pun nggak boleh. Saya beri contoh. Kalau dipikir-pikir, gitu kira-kira ya. Emangnya gaji kita cukup ngidupin kita, istri dan anak-anak kita? Jujur.
Kalau dihitung matematika nggak cukup, Pak. Yakin saya. Tapi pertanyaan saya, apakah kita keluarga hidup itu hanya dari gaji itu saja? Tidak. Allah memberikan nikmat dan rizki itu dari arah yang nggak disangka-sangka. Di antaranya apa? Kesehatan. Saya jujur punya teman. Karena kita lagi berdua ujian waktu itu. Lagi studi, kita lagi ujian. Ngobrol dekat, intens kita dekat. Terus dia nanya, Pak Maliki berapa anak? 4. Saya bilang, Masya Allah, kata dia. 4 anak, Pak. Iya. Apa kegiatan? Ya ngajar di kampus. Kegiatan bantu teman-teman yang punya proyek, dakwah segala macamnya. Cukup, Pak, kata dia. Alhamdulillah. Lama dia diam. No. Memanglah Allah nih ya, kata dia. Kenapa, Pak? Sepaket dengan nikmat, sepaket dengan ujian, kata dia. Emang kenapa, Pak? Ya, anak saya cuma 2, kata dia. Tapi yang pertama itu tiap bulan harus saya bawa ke Singapura. Dia kena virus, yang virus ini hanya kena kepada 1 di antara jutaan. Coba bayangkan, Pak. Ya. Dia pengacara, dia punya proyek di Kemendagri, dia punya rumah sakit, ya. Dia punya rumah sakit, dia pengacara, dia punya proyek besar. Tapi dia bilang apa? Emanglah Allah nih ya Maha Adil. Rezeki itu sepaket dengan ujian yang dihadapi. Ya. Alhamdulillah anak saya 4. Paling sakitnya itu gatal-gatal, batuk. Ya alhamdulillah. Kita bukan menyepelekan atau merendahkan orang yang sakitnya besar, enggak, maksudnya begitu. Ya. Paling anak saya sakitnya ya alhamdulillah hal-hal yang ringan. Yang paling banyak di rumah itu ya paracetamol. Tetapi Allah kemudian menguji dengan ujian yang berbeda dengan orang yang Allah kasih paket rezeki yang berbeda. Disitulah sedikit pun tidak boleh keraguan kita atas rezeki yang Allah berikan itu telah, sedang, dan akan mencukupi kita. Terlebih kalau kita semakin bertakwa, Allah berikan keberlimpahan kepada kita. Dan dengan keberlimpahan itulah kemudian kita mampu untuk berbagi kepada yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kita bersungguh-sungguh bertakwa, kita bekerja, mencari banyak peluang dan menggantungkan hasilnya kepada Allah. Apa kata Allah? Ya, Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Ya, sebagai penutup, kalau kita sudah bertakwa tapi ujian masih ada, maka jawabannya adalah bersabarlah. Kenapa? Karena ujian itu bisa jadi menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan, terutama yang kita lakukan diam-diam. Kita kan pengennya dapat privilege langsung, padahal kita mungkin bisa jadi melakukan dosa diam-diam. Dosa yang kita lakukan diam-diam itu bisa jadi pengen Allah bersihkan dulu. Dengan apa? Dengan ujian-ujian yang Allah berikan, dengan